Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada kesempatan siang hari ini ya, untuk bersama-sama melihat dari aktivitas atau progres pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai siang ini. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 27 Oktober 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat dari kesiapan untuk sirkuit ini sendiri ya, menyambut ajang balapan yang kita tunggu-tunggu. Dimana pada siang ini kita akan upload ya lebih detail tentunya untuk pengerjaan di bangunan pit building, tribun maupun pengerjaan untuk pengecatan sudah sampai manakah. Mudah-mudahan saja ya sebentar lagi bisa terselesaikan untuk pengecatan yang tadi kita lihat sudah sampai tikungan ke-4, luar biasa. Ya, di sini kita langsung saja mengawali video kita dari West Gate atau pintu masuk sebelah barat. Seperti yang kita lihat di sini ya, untuk pemasangan tugu yang berada di West Gate tersebut sudah terlihat di sana. Ya, cukup elegan ya, tidak terlalu besar tapi unik sekali. Dan seperti yang kita perhatikan di tikungan ke-15 menuju ke-16 untuk curb yang berada di sini sudah dilakukan pengecatan dan bisa terlihat jelas di siang hari ini ya. Hasilnya semakin menunjukkan kemajuan dan ya terlihat lebih mantap ya setelah dilakukan untuk pengecatan seperti yang dilakukan di tikungan ke-15 menuju ke-17 ini. Dan saat ini juga untuk pengecatan masih terus berlangsung di depan sana, tentunya kita akan lihat nantinya ya. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu di sini di bagian sisi kiri tikungan ke-17 maupun di bagian sebelah kanan untuk jalur pit lane, di mana pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan untuk perbaikan ya di beberapa bagian tentunya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih tersisa. Dan di bagian sebelah kanan trek lurus seperti yang kita lihat di sana, alat berat masih terus melakukan penghamparan ya untuk merapikan dari gravel area yang berada di sisi sebelah kanan trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter ini. Ya, sebelum kita ke depan, kita perhatikan dulu ya di bangunan race control yang berada di sisi kiri seperti yang kita perhatikan untuk ACP atau panel ya, penempatan banner di sini sudah terlihat jelas ini. Nah, jadi mantap sekali sudah terlihat seperti ini ya. Tinggal untuk lanjutan di bagian sebelah kanan itu akan dilepas nanti untuk tangganya maupun di lapisan yang menempel tentunya supaya terlihat lebih siap seperti yang kita lihat di bagian depan dan belakang ini. Ya, untuk kemajuan sejauh ini bisa kita perhatikan di bangunan race control sudah siap sekali pengerjaan untuk bagian-bagian tertentu maupun di bagian dalam masih terus dilakukan ya penyelesaian untuk fasilitas-fasilitas tentunya yang akan menjadi salah satu penunjang, karena bangunan race control ini sangat penting sekali kegunaannya, di mana nanti para kru akan memonitor langsung aksi balapan dari bangunan race control tersebut. Ya, terlihat juga di sisi kiri bisa dilihat bersama-sama ya, sejauh kita memandang kita berbelok sedikit. Nah, di sana untuk jalur yang berada di sisi utara menuju ke bangunan race control maupun jalur logistik tersebut sudah terkoneksi untuk pengaspalan. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian landscape yang berada di depan medical center dan jalur untuk helipad tersebut. Ya, di sini kita perhatikan untuk hasil dari pengerjaan bangunan pit building. Nah, seperti ini modelnya ya. Untuk lantai pertama, 2 dan 3 sudah terlihat di sini jelas sekali. Kalau kita perhatikan ya, begitu juga untuk pemasangan dinding sudah bisa terlihat di sini ya. Begitu modelnya. Nah, di bagian depan untuk lantai kedua tidak ada dindingnya karena memang akan dipakai untuk tribun atau tempat menonton nantinya ya. Tribun VIP dan meeting room tentunya dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai di sana ya. Seperti yang kita ketahui, untuk AC dan restoran juga akan ada di bagian lantai kedua tersebut untuk melengkapi dari fasilitasnya. Dan kita beralih ke sisi belakang. Di sini seperti yang kita perhatikan untuk modelnya ya, terlihat sip itu. Ada jendela juga dipasang di bagian belakang ini. Nah, seperti ini modelnya, maupun tangga-tangga di bagian belakang ini tempat nantinya untuk naik ke lantai atas sudah disiapkan semuanya. Di beberapa kaplingan yang sengaja memang dibuat seperti itu ya, tersambung ke area parkir menuju ke garasi pedok. Nah, seperti ini modelnya. Maupun untuk pengerjaan di kerangka atas atau atapnya di sini sudah terlihat di sini ya. Ini para pekerja menghello kita lagi. Luar biasa, sehat selalu buat mereka ya. Ini sudah mau jam istirahat ya, kita ambil video tentunya. Jadi para pekerja sudah separuhnya rest untuk melepaskan lelah tentunya.
Dan di sini terlihat juga para pekerja di bagian dalam itu, ya dia menghelo juga ya, luar biasa, sehat selalu buat mereka ya, semangat untuk para pekerja. Di sini untuk kerangka-kerangka yang akan dibuat sebagai atapnya sudah terlihat jelas ini ya, modelnya seperti ini ya. Jadi untuk modelnya tergantung dari kondisi dan situasi tentunya. Kalau kita buat bergelombang juga bisa saja ya, tetapi lebih simple seperti ini kalau kita lihat ya, supaya cepat untuk menyambut ajang balapan yang sebentar lagi kita akan adakan. Ya, sejauh yang kita lihat juga untuk bangunan pit building sudah sip sekali untuk aktivitas dari pengerjaannya. Di bagian sebelah kanan yang berada di sini langsung terhubung ke tunnel pertama. Semuanya sudah tersambung 100%. Nah, seperti ini modelnya ya. Tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian atap atau kerangka atap di sini, maka terlihat lebih sip nantinya untuk bangunan pit building atau pedok modular yang berada di sisi kiri trek lurus ini. Kita akan terus membagikan informasi-informasi terbaru tentang aktivitas capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit supaya kita lebih yakin dan lebih mengetahui ya dari aktivitas capaian sampai saat ini. Dan di sini kita kembali lagi ke bagian depan ya untuk melihat situasi dari kondisi yang ada, dan kita juga akan melihat untuk tribun yang berada di sisi sebelah kanan ya. Untuk podium berada di antara bangunan pit building dan garasi dan race control maksud kita ya, nanti di lantai kedua rencana ya. Kita akan lihat nanti bagaimana untuk modelnya itu sendiri, kita akan sama-sama terus memantau. Dan di sini kita kembali ke bagian sisi kanan untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun yang saat ini masih terus dilakukan aktivitas pengerjaan untuk penyelesaian penaruhan di bagian kerangka terlebih dahulu tentunya. Setelah itu dilakukan perakitan sesuai dengan desain yang sudah disediakan tentunya ya, untuk bisa tersiapkan sesegera mungkin. Maka dari itu banyak sekali teman-teman yang berkomentar juga tribunnya tidak bagus gitu kan, tetapi ini hanya sifatnya tidak permanen ya, ini sementara dulu tentunya. Kita doakan saja semoga nanti di MotoGP semuanya sudah terlihat lebih beda ya, lebih bagus dari ini tentunya. Tapi saat ini juga kalau kita perhatikan cukup lumayan safe ya semuanya. Untuk tribun juga seperti ini ya. Kalau masalah model dan bentuknya tidak masalah, yang penting posisi dan lokasinya ya, untuk kita bisa menonton bersama-sama. Seperti ini modelnya, dekat sekali dengan para pembalap di sini ya. Untuk tribun yang berada di sisi kanan menuju tunnel pertama. Begitu juga di depan sana masih terus berlangsung untuk pengerjaan penempatan di bagian tribun. Pondasi bawahnya terus dilakukan penggalian atau pemerataan maksud kita. Dan rumput area juga seperti yang kita lihat di sini terus disiram pada siang ini tentunya ya. Disiram pagi, siang, sore tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini sudah terlihat agak menghijau ini kalau kita perhatikan. Di sisi kiri masih ya, karena belum semuanya tumbuh seperti di bagian sebelah kanan yang terlebih dahulu ditanam, maka terlihat lebih mantap. Dan di sini untuk tribun di bagian sebelah kanan tikungan pertama seperti yang kita perhatikan semuanya sudah siap ini untuk lanjutan peletakan di bagian material-material untuk tribun portable tentunya. Kita akan sama-sama saksikan nantinya. Dan penyiraman juga di sisi sebelah kiri menuju tikungan pertama. Di sini juga sudah mulai di ujung sini ya, dari tikungan pertama menuju ke pit wall nantinya ke belakang sana. Ya, seperti ini aktivitasnya, penyiraman terus berlangsung untuk menyelesaikan atau untuk membuat rumput ini tumbuh lebat, hijau dan terlihat lebih indah nantinya. Oke, kita lanjut untuk melihat situasi dan kondisi di bunga pink atau bunga Bengevel yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti yang kita lihat di sini ya, sepanjang dari bukit yang ada di sini sebelah depan ini ya, kurang lebih dari berapa hektar ini kita belum tahu ya, tapi sudah banyak sekali ditanam. Dan bunganya juga sudah terlihat di sana ya, beberapa bagian di bagian bawah ini sudah tumbuh dengan mantap sekali kalau kita perhatikan. Itu juga untuk penataan di bagian belakang tribun VVIP seperti yang kita lihat di sini terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan supaya terlihat lebih fix, tentunya lebih rapi untuk di bagian belakang tribun VVIP. Nah, di sini kunjungan-kunjungan terus berdatangan tentunya untuk melihat dari kesiapan sirkuit ini sendiri untuk mengadakan ajang balapan yang sudah tidak sabar lagi ya.
kita untuk melihat bersama-sama aksi para pembalap kita. Dan seperti inilah kondisi yang ada di tribun VVIP di siang hari ini, seperti yang kita lihat bersama-sama tentunya untuk kesiapannya segera ya akan bisa tertuntaskan untuk pengerjaan lanjutan di bagian depan maupun di bagian tempat duduknya nanti untuk Pak Presiden maupun tamu-tamu negara masih terus ditata supaya benar-benar pas nanti untuk menyaksikan ajang balapan tersebut. Oke, kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat di sini untuk pengecatan sebentar lagi akan terselesaikan ya. Saat ini pengecatan sudah sampai tikungan keempat, kita akan menuju ke sana. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu untuk hasil dari pengerjaan untuk tribun yang berada di sisi sebelah kanan tikungan pertama menuju tikungan kedua. Ya, seperti inilah kondisinya ya, masih dirapikan di bagian sisi kiri dan belakang ini untuk segera dilanjutkan penataan maupun penaruhan perakitan kerangka. Setelah itu akan dilanjutkan untuk penempatan tempat duduk dan lain-lain untuk tribun itu sendiri. Ya, di sini kita berada di tikungan kedua menuju ketiga ya. Di sini untuk pengecatan dasar di curb sudah dilakukan beberapa hari yang lalu dan saat ini pengecatan juga sedang berlangsung di depan itu bisa terlihat dari kamera kita. Ya, di sana ya, di tikungan keempat menuju kelima atau dari tikungan kelima menuju keempat. Sebentar lagi tentunya nanti sore sudah menuju tikungan pertama. Nah, jadi besok sudah terselesaikan untuk pengecatan di bagian curb yang ada di sisi trek lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita langsung saja untuk melihat dari aktivitas yang sedang dilakukan di depan itu ya, pengecatan untuk curb yang berada di sisi sebelah kanan track lane atau trek lintasan seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini tim road grip sangat cepat sekali untuk melakukan aktivitas pengecatan. Begitu juga untuk perapian di sisi pinggir ya, untuk run off yang berada di sisi tikungan keempat menuju kelima ini masih terus dikerjakan. Kemungkinan nanti untuk run off juga akan langsung dilakukan pengecatan seperti yang dilakukan di sirkuit-sirkuit yang ada ya, di beberapa bagian memang kalau dibutuhkan seperti itu ya. Nah, ini pengecatan sudah didapatkan ya, sebentar lagi tentunya akan menuju tikungan kedua, tiga dan mudah-mudahan saja bisa sampai trek lurus di siang hari ini ya, sampai nanti sore tentunya. Kita berdoa seperti itu. Oke, kita lanjut kembali perjalanan kita untuk melihat dari hasil dari pengecatan yang sudah dilakukan ya siang hari ini, di mana kemarin kita lihat untuk pengecatan sampai di tikungan ke-7 dan saat ini sudah sampai tikungan ke-4. Ya kan, lumayan cepat sekali ya kalau kita lihat. Itu pun dikerjakan untuk pengecatan di sisi sebelah kiri trek lintasan maupun di bagian sisi kanannya. Ya, seperti ini modelnya ya. Jadi ada jeda di sini, kita belum tahu, mungkin nanti akan dicat dengan warna yang berbeda, kita akan sama-sama terus pantau. Nah, seperti yang kita lihat di sini tikungan ke-6 menuju ke-7 di bagian sisi kanan kirinya sudah dilakukan pengecatan maupun rumput area sudah tumbuh dengan lebat ini kalau kita lihat ya, disiram tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tikungan ke-8, 9 sampai 10 di sini di sebelah kanan tikungan ke-8 menuju ke-9 untuk penghamparan atau perapian di grapple masih terus dikerjakan. Maupun perbaikan sedikit yang kita lihat kemarin di tikungan ke-9 sisi kiri untuk di bawah grapple area. Tentunya di sini ada drainase beton dulu ya. Mungkin kalian ingat semua ya. Nah, ini dilakukan peletakan kemarin dan dilanjutkan untuk pemerataan kembali supaya nanti aliran air apabila terjadi hujan deras di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini semuanya berjalan lancar, aman, tidak banjir kan, seperti itu.
Oke, di sini kita berada di tikungan ke-10 menuju ke-11. Seperti yang kita perhatikan tadi, hasil dari pengecatan sudah cukup panjang ya. Kalau kita perhatikan dari tikungan ke-17, kita mulai mundur ini menuju ke tikungan ke-4 sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan saja untuk menuju tikungan ke-3, 2, dan 1 sampai ke trek lurus ya. Untuk terselesaikan dari pengecatan curb yang berada di sisi kiri dan kanan trek lane, yaitu warna merah putih ya, tentunya kebanggaan kita bersama. Nantinya di bagian verge yang berada di sisi kanan trek lurus maupun di beberapa bagian untuk lintasan ini kayaknya akan dilakukan untuk pengecatan warna hijau ya, seperti yang dilakukan untuk sirkuit-sirkuit yang lain itu juga sebagai batas dari track limit nantinya tentunya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 dan seperti inilah kondisi di siang hari ini. Semuanya untuk pengerjaan di gravel dari tikungan ke-9 menuju ke-11 ini sudah fix semuanya, tidak ada yang dilakukan ya karena sudah mantap. Tinggal lanjutan di beberapa bagian tentunya untuk perapian saja di bagian sebelah kanan maupun di bagian sisi kiri yang ada di sini ya, tentunya yang langsung terhubung ke surface road yang berada di sisi kiri dan kanan masih dilakukan untuk perapian. Yang kita perhatikan di sisi kiri ini ya, untuk curb yang berada di sana ya dilakukan untuk persiapan. Kemarin tidak dicat karena memang ada sesuatu dan lain hal, kita belum tahu ya. Kemungkinan belum pas untuk batasnya, dicat dasar terlebih dahulu ya. Setelah itu dilanjutkan untuk pengecatan nantinya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Selain itu juga untuk pengerjaan secara bersamaan dilakukan di bagian tribun ya. Pengerjaan tribun sisi kanan di sana masih terus berlangsung sampai siang ini. Untuk pemerataan juga di belakangnya masih terus berlangsung sekalian. Itu juga untuk penanaman rumput yang kita lihat ya, yang di sini ya tikungan ke-13 sisi kiri saat ini sudah mulai dilakukan. Insya Allah nanti sore untuk pengerjaan di sini sudah terselesaikan untuk tersambung menuju ke tikungan ke-14 di bagian rumput yang berada di sisi kiri tersebut. Ya, seperti inilah kondisi kesiapan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit sampai saat ini bisa kita lihat bersama-sama ya, seperti inilah, dan kita akan bersama-sama terus mendukung dan membantu dengan doa tentunya. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di grandstand atau tribun yang berada di sisi luar dari tikungan ke-14 menuju ke-16 sampai 17 di sana ya, di mana awal video kita dari Westgate semuanya saat ini masih terus dilakukan pemasangan untuk tempat berdirinya itu seperti itu ya. Dan hasil pengecatan di tikungan ke-15 menuju ke-16 di sini sudah terlihat jelas ini ya, cukup mantap sekali kalau kita lihat semuanya. Ya, ini baterai kita sudah agak low sekali ya. Kita terbang sudah kurang lebih dari 19 menit ini. Jadi kita akan kembali nanti sore untuk melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan. Ya, di sini kita kembali ke trek lurus di mana awal penerbangan kita untuk pengerjaan di siang hari ini kita bisa simpulkan tentunya untuk pengecatan akan bisa terselesaikan insyaallah hari ini atau besok. Untuk curb sudah terlihat jelas ya, dan tribun juga di bagian sisi kanan semakin memanjang saja maupun pengerjaan lanjutan untuk pemasangan panel modular yang berada di sisi kiri yaitu bangunan pit building sebentar lagi akan bisa kita lihat untuk tersambungnya di bagian bangunan pedok tersebut menuju ke race control. Ya, di siang hari ini sampai di saja perjumpaan kita ya. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila kalian menyukai video ini tentunya bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tentunya ya. Kita akan terus memantau buat kalian semua. Dan mungkin sampai di sini saja ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua tentunya. Salam anak Lombok ya. Kita doakan semoga kita bersama-sama bisa menonton aksi balapan MotoGP di tahun 2022 maupun World Superbike terlebih dahulu ya di tahun 2021 ini pada tanggal 19 sampai 21 November. Untuk itu matur tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.